Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023 perihal apakah auto lulus 100% teman-teman ya, menempati peringkat 2 tes kompetensi P3K Guru 2023. Anggaplah P3 teman-teman ya. P3 ini setelah mengikuti tes CAT BKN itu menempati peringkat kedua tes kompetensi P3K Guru 2023. Pertanyaannya sekarang, apakah auto lulus 100%? Nah, ini yang perlu teman-teman pahami. Kalau misalkan P3 ini mendapatkan peringkat, berarti cuma satu yang mengalahkan nilainya, yaitu peringkat pertama. Kan logikanya seperti itu teman-teman ya. Oke, logikanya seperti itu. Jadi kalau misalkan 3 formasi berarti dia lulus ya, berarti dia lulus teman-teman. Kalau 2 formasi dia juga lulus ya, karena dia peringkat kedua berdasarkan nilai ranking ketiga, nilai ranking tertinggi, asalkan tidak ada pelamar P2 yang lain. Nah, jadi kalau ada pelamar P2 meskipun dia peringkat ketiga dari segi nilai, dia tetap tidak lulus. Asalkan dia bersaing dengan sesama P3, tidak ada P1, tidak ada P2 dan seperti itu ya, maka dia bisa lulus teman-teman ya. Jadi persentase kelulusan P3 itu sangat tinggi apabila memang mendapatkan nilai yang mantap sekali, nilai yang tinggi sekali, maka persentase kelulusannya itu juga tinggi teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ya teman-teman, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru teman-teman ya. Baik, kita langsung saja to the point ke info. Ya, salah satu postingan dari pelamar P3K ini memposting sebuah informasi. Alhamdulillah menempati peringkat 2. Wow, luar biasa ya. Alhamdulillah menempati peringkat 2 dari satu sesi ujian yang ujian itu 300 orang. Dia mendapatkan atau dia menempati peringkat kedua teman-teman ya. Total nilai 513. Semoga menjadi pertanda baik. Amin. Oke, kita coba cek nilainya ya. Jadi guru ini anggaplah P3 ya. Kita katakan saja P3, kita perkirakan nilainya P3. Dia P3 ceritanya dari 3.000 berapa ya? Dari 300 pelamar dia mendapatkan peringkat tertinggi nomor 2 teman-teman ya. Saya ulangi, dia mendapatkan peringkat tertinggi nomor 2 ya. Dia P3 ini mengalahkannya cuma satu, yaitu peringkat pertama dengan nilai 560. Kemudian dia mengalahkan 501, 494, 492. Pertanyaannya, apakah langsung auto ASN? Anggaplah di sini jumlah formasinya anggaplah 3 misalkan. Jumlah formasi guru kelasnya 3 ya. Kemudian dia mendapatkan peringkat kedua dengan nilai manajerial 81, sosiokultural 71, teknis 320. Wow, nilai tinggi memang teman-teman ya, nilai teknisnya tinggi sekali. Wawancaranya dia dapat 39, nyaris nilai sempurna 40 teman-teman ya. Nilai totalnya itu 513 dan dia menjadi peringkat kedua. Ya, oke. Dia menjadi peringkat kedua di seleksi P3K Guru sesi ketiga. Nah, jumlah formasi guru kelasnya itu ada 3. Oke. Karena dia peringkat kedua, maka otomatis dia lulus menjadi ASN P3K dengan catatan tidak ada pelamar P2 teman-teman ya. Ingat, ini kan setelah penempatan P1 tidak ada lagi pelamar P2. Nah, tidak ada lagi pelamar P2 ya. Misalkan ini dia ya, misalkan ini P3 ya, ini P3, ini juga P3, semuanya P3 ya. Karena formasi cuma tersisa 3 ya, maka yang mendapat formasi itu yang peringkat pertama dulu 590, kemudian ini yang peringkat kedua 513 dan peringkat ketiga 501. Karena dia bersaing dengan sesama P3, maka 3 peringkat terbaik ini mengisi 3 slot formasi yang tersisa. Tapi ini bisa lolos ASN 100% ya. Ini 100% bisa lulus menjadi ASN P3K karena mendapatkan nilai ranking tertinggi. Berdasarkan jumlah kuota formasi yang tersedia teman-teman ya. Logiknya seperti itu. Tapi jangan senang dulu. Bagaimana kalau misalkan anggaplah di sini ya, anggaplah ya betul mendapatkan nilai tertinggi. Misalkan ini P3 ya. Kita berikan dulu ya. Misalkan ini P3. Ya, ini juga P3. Ini P3.
ini P2 dan ini juga P2. Jumlah formasi 3. Oke, jumlah formasi 3. Nah, yang menjadi peringkat nomor satu berdasarkan nilai tes cat kompetensi peringkat 1, 2, 3 itu ditempati semuanya oleh pelamar prioritas 3. Apakah langsung diangkat? Apakah ketiga-tiganya P3 ini lulus menjadi ASN? Tidak, teman-teman ya. Kenapa tim berani mengatakan tidak? Karena mereka kalah dari segi urutan prioritas. Kenapa? Karena ternyata masih ada P2. Masih ada P2 juga yang sudah tes cat kompetensi tapi mendapatkan nilai terendah ya. Masih ada P2 di sini, teman-teman ya. Ini ada 2 orang P2 mendapatkan nilai 494 dan 492. Otomatis karena ini P2, meskipun nilainya itu jauh lebih rendah daripada pelamar prioritas 3, dia tetap dinyatakan lulus mengisi formasi karena menang urutan prioritas. Kita kan ingat ya, urutan prioritas itu mulai dari P1, P2, P3. Jadi P2 dulu diutamakan, baru itu P3. Jadi meskipun P3 itu menang nilai, tapi dia kalah urutan prioritas. Maka yang diutamakan dulu adalah P2 dulu. Maka kedua-dua P2 ini itu akan mengisi formasi di sini. Otomatis tersisa satu formasi lagi. Nah, satu formasi ini akan diperebutkan oleh 3 pelamar dengan nilai tertinggi tadi. Ternyata yang nilai tertinggi itu adalah 560, peringkat kedua 513, peringkat ketiga 501. Jadi yang mengisi satu formasi lagi yang tersisa dari penempatan P2 adalah peringkat pertama dari segi nilai untuk pelamar prioritas 3 dengan nilai 560, dia mengisi satu formasi. Sedangkan yang peringkat 2 tadi itu ternyata tidak lulus meskipun dia mendapatkan nilai tertinggi, teman-teman ya. Meskipun dia mendapatkan nilai tertinggi itu tidak lulus karena ternyata ada P2 yang menutupinya. Meskipun P2 ini mendapatkan nilai paling rendah tapi dia menang di urutan prioritas. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Nah, kita coba cek di sini ya, di aturan resminya teman-teman ya. Kan di sini ada ya. Ada di sini aturan resminya di Kepmenpan RB nomor 649 ya. Nah, di sini di bagian atas kayaknya teman-teman ya. Di bagian sini ini dia ya. Di diktum ke-12, pelamaran lowongan kebutuhan di sini dijelaskan ya. Pelamaran lowongan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru anggaran 2023 didahulukan. Ingat teman-teman ya, itu ada pernyataan didahulukan ya. Oke, ada pernyataan didahulukan secara berurutan. Jadi ada urutannya bagi pelamar prioritas, kemudian XTHK 2 ini adalah P2, kemudian di sini guru non ASN di sekolah negeri adalah P3, baru pelamar umum. Jadi meskipun P3 ini mendapatkan nilai tertinggi, tapi karena dia harus bersaing dengan P2, otomatis yang diutamakan dulu penempatannya adalah P2 meskipun P2 ini nilainya lebih rendah dari pelamar prioritas 3. Seperti itu kira-kira ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman paham. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.